Di balik misteri rumah Lawang Sewu atau rumah seribu pintu, bangunan bersejarah Lawang Sewu Semarang, Jawa Tengah, tentunya sudah akrab di telinga masyarakat, khususnya warga berjuluk Kota Lumpia. Namun tak banyak yang tahu, jika simbol seribu pintu gedung peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu menyimpan banyak cerita tersembunyi. Sebagai gedung yang merupakan pusat pemerintah Belanda waktu itu, Lawang Sewu merupakan ikon penting kota Semarang. Berdasarkan sejarahnya, gedung megah ala Eropa ini adalah bekas kantor pusat Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS, jawatan kereta api Belanda yang beroperasi di Semarang. Prof. Jacob F. Kleinhammer, Th. Delft, dan B.J. Owendak adalah sang arsitek yang berdomisili di Amsterdam pada tahun 1903 silam. Gedung yang memiliki keunikan bentuk arsitektur ini, pembangunannya bahkan memakan cukup waktu lama. Dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 1904 sampai pada tanggal 1 Juli tahun 1907. Nama Lawang Sewu karena gedung ini dibuat dengan bangunan seribu pintu, terbagi dalam 4 gedung, A sampai D. Bangunan yang menjadi saksi bisu kelamnya masa penjajahan masyarakat Indonesia saat itu, membuat Lawang Sewu menjadi tempat yang penuh misteri di Jawa Tengah. Terlebih, bangunan itu juga saksi sejarah tempat bertempurnya para pahlawan tanah air untuk mengusir para serdadu Jepang yang terakhir berkuasa. Termasuk saksi bisu ribuan pejuang Indonesia yang disiksa di lokasi itu. Berdasarkan pengakuan warga sekitar Lawang Sewu, ribuan makhluk gaib bermukim di gedung 4 lokal tersebut. Bahkan, di titik-titik tertentu, mulai dari bagian sumur tua, pintu utama, lorong-lorong, lokasi penjara berdiri, penjara jongkok, ruang utama serta di bagian ruang penyiksaan. Bukan rahasia lagi jika cerita misteri hantu seperti kuntilanak, genderuwo, hantu berwujud para tentara Belanda, serdadu Jepang dan hantu wanita nonik Belanda sangat kental terdengar di sejumlah lokasi seribu pintu itu. Yang paling horor itu di lokasi pembantaian, baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, kata Suranto, warga Semarang yang mengaku pernah tinggal bertahun-tahun di pelataran gedung Lawang Sewu sebelum dipugar. Menurutnya, penjara bawah tanah dan ruang penyiksaan adalah hal yang masih kerap menjadi misteri para pengunjung. Ada sebuah penjara berdiri yang terletak di bawah tanah. Konon, di penjara bawah tanah itu adalah tempat para tahanan yang dimasukkan dan berdesak-desakan hingga meninggal dunia. Selain penjara berdiri, kata dia, ada pula penjara jongkok yang menghiasi sisi mistis gedung Lawang Sewu. Menilik sejarahnya, di penjara berdiameter 1,5 meter persegi dan tinggi sekitar 60 cm menjadi saksi bisu sadisnya serdadu Jepang membantai para tahanan. Konon, ratusan tahanan yang dimasukkan harus berjongkok dan berdesakan. Lalu penjara akan diisi dengan air sampai sebatas leher dan ditutup dengan jeruji besi, kata Suranto. Tak hanya memiliki penjara berdiri dan jongkok, gedung ini juga punya sebuah ruang penyiksaan. Ruang penyiksaan ini, menurut cerita, adalah ruang pemasungan kepala para tahanan di masa penjajahan. Jika pengunjung memasuki area ini, tentunya akan melihat alat pemasung dan rantai yang masih tersisa. Para pengunjung yang datang bisa merasakan suasana yang sangat mencekam di lokasi ini, kata pria yang dikenal sebagai sang juru kunci kawasan tersebut selama beberapa tahun. Kisah misteri. Kisah-kisah misteri di sejumlah lokasi itu banyak diakui membuat gedung Lawang Sewu banyak dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri. Kini, ikon kota Semarang itu terus dilakukan pemugaran oleh PT KAI Daop 4 Semarang selaku pihak pengelola. Sehingga sejumlah fasilitas, seperti kereta asli peninggalan Belanda dan fasilitas zaman dulu itu kembali direvitalisasi.